tes 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 واحد اثنان ثلاثة نبدأ بالبسملة. Jadi ya apa ini maksud kamu ya dimarahin dengan kata-kata yang kurang ya pantas kurang lah. pantas macam-macam gitu kan. Jadi ya dan itu anak nggak dapatkan di Malaysia. Terus yang bikin anak terkesan Takjub. pertanyaan terakhir kata-kata terakhirnya pasti gini, apa istilahnya, do I help you? Ternyata nih diakui atau tidak yang masuk IAIUM itu, yang masuk kampus di Malaysia, rata-rata banyak yang nggak beasiswa. Dan kalau nggak beasiswa itu pasti Oke, sekarang kita ngomongin beda nih, perbedaan kuliah di Malaysia sama di Indonesia. Menurut Oke. antum gimana nih? Apa sih yang paling signifikan gitu perbedaannya? signifikannya. Kalau di Pada Indonesia dasarnya emang apa yang kita cari itu istilahnya apa ya? Kalau persamaan, saya setiap kampus itu pasti ya ada kelebihan kekurangan, Ya, termasuk di luar negeri. Tapi yang paling anak rasain beda itu pelayanan dosennya, pelayanan. Ya emang dosen ini dari dosen, nggak anda bilang kampus ya. Iya. Kampus kan sistemnya beda-beda juga Beda-beda, kadang. ya, betul. Anda nggak bisa menjamin juga sistem di sana baik. Tapi pelayanan. Jadi ibaratnya gini, Anda pernah ketika S1 dulu, ya skripsi salah apa langsung dicoret-coret apa, bahkan bukan hanya kita dapat coretan, tapi pemakian gitu kan. Iya, betul. Antum paham lah itu. Jadi ya apa ini maksud kamu ya dimarahin dengan kata-kata yang kurang ya pantas kurang lah. pantas macam-macam gitu kan. Jadi ya dan itu anak nggak dapatkan di Malaysia dan malah di sana apa yang kita datang ke dosen ya. Dosen mau nanya, Welcome kali. ya dia mau nanya, saya mau bahas ini untuk ide tesis saya ini. Oh gini-gini, kamu pasnya gini-gini ya. Terus yang bikin anak terkesan, Takjub. pertanyaan terakhir kata-kata terakhirnya pasti gini, apa istilahnya, do I help you? Kan? Kira-kira apa ya? Saya ini saya bantu kamu, apa yang saya jelasin? Ya, Ini betul. membantu kamu nggak ini? Itu yang bikin anak, wah segitunya. Di-appreciate sekali ya. Dan emang dari awal ospeknya istilahnya itu emang mereka langsung bilang, ini kami kesini ini untuk bantu kalian. Apa tujuan kalian? Kita ini punya misi kalian untuk memperbaiki umat gini-gini. So we are here for you, we are here to help you, dia bilang. Emang kayak gitu kan. Dan hampir semua dosen ya seperti itu. Jadi selevel profesor, walaupun kita di kelas mungkin anggu-anggu aja nggak paham lah, Ya, kan? betul. Pelajarannya, tapi sangat menghargai mahasiswa gitu. Jadi sangat betul-betul ya, mereka itu betul-betul all out untuk membantu. Itu yang mungkin yang Anda rasakan sendiri ya, Paling beda ya. paling beda dengan Indonesia. Jadi apa ya sih, kelihatan mereka tuh semakin berilmu, semakin merunduk tuh nampak dari para dosen-dosennya, apalagi emang bidang keislaman ya. Jadi itu Anda sangat berkesan itu emang sebagai kita guru, sebagai kalaupun nanti kita jadi siapa mentor gitu kan. Itu jangan sampai kita remehkan Ya, bawahan kita kan. Dan itulah Anda sangat berkesan dengan dalam hal pelayanan dosennya itu yang sangat welcome dan nggak apa istilahnya ya, untuk berbagi itu mereka nggak sungkan itu kan, nggak membatasi diri ya. Kalau masuknya gimana? Mereka ada absen-absennya kayak di Indonesia atau suka? Kalau nitip absen ya nggak ada. Kalau absen disiplin memang harus on time itu pasti kan. Itu emang sangat kalau masalah kuliah itu emang sangat tegas sekali emang. Betul-betul harus on time dan absennya sehingga nana ya. Kalau untuk S2 ya atau S1. Kalau S2 tuh emang udah kesadaran sebenarnya. Karena ngapain sama S2 kalau emang nggak niat belajar gitu. Kalau orang S1 mungkin ya untuk dapat gelar, ya nggak semuanya ya tentu ya. Tapi kan untuk nitip-nitip absen nggak ada kalau S2 itu. Jadi emang Selanjutnya nih, kalau di Malaysia biaya hidup gimana? Oke, biaya hidup nih ya. Nah, Pada dasarnya emang ada orang bilang, banyak yang bilang, mahal ya di sana. Betul sekali jawabannya. Iya, kalau sebagai dari saya betul. Cuman ada gini ya, yang ironisnya ya. Ternyata nih diakui atau tidak yang masuk IAIUM itu, yang masuk kampus di Malaysia, rata-rata banyak yang nggak beasiswa. Dan kalau nggak beasiswa
itu pasti anak orang kaya. Bukan orang biasa. Jadi jangan, kalau Anda misalnya mau kuliah di Malaysia khususnya nih dan nggak mau beasiswa, jadilah anak orang kaya. Nah emang gitu, ada yang sampai apa ya, anak ya ada kawan lah kayak gitu bilang ya, ngapain masuk ke sini kalau nggak ada. Wah, ada yang segitunya. Kita macam-macam lah ketemu orang di perantauan itu. Ada yang dapat beasiswa dia leha-leha gitu, ada yang ya macam-macam lah gitu. Tapi yang baik banyak gitu. Kalau untuk sekelas sana ekonomi yang biasa ya, itu emang mahal pada dasarnya. Cuman dengan kalau kita kerja dengan gaji yang kita dapat tentu emang lebih banyak. Tapi sebenarnya nggak jauh-jauh beda juga. Ya kan? Tapi tergantung kepada lifestyle kita ya. Jadi ada orang yang cukupnya sebulan 3 juta, ada yang nggak cukup, ada yang harus 5 juta. Kalau anak patokan biaya hidup kira-kira semua dari jajan, pulsa, transportasi, laundry apapun tuh 3 juta itu kira-kira normal. Normal 3 juta. Dan anak alhamdulillah bisa, ya karena patokan segitu anak hemat-hematkan lah, pokoknya harus di bawah itu lah ya, 27 kadang 28 dalam sebulan anak habiskan. Tapi ada juga orang yang sampai 4. Nah, sebenarnya kalau di 4-3 itu masih normal. Cuma itulah di sana kan ya kayak Anda bilang tadi, ya nggak semuanya beasiswa. Dan yang nggak beasiswa tuh emang ya anak-anak sultan. Kalau anak sultan kan ya nggak usah ditanya. Ya 5 ke atas mungkin ada gitu. Jadi kira-kira segitu, dan itu pintar-pintar kita menyiasatinya kan. Kayak Ana misalnya cara menyiasat, dari 3 bisa 27 ya. Kita ya itulah masalah manajemen finansial kita kan. Jadi ini dalam sebulan tuh paling banyak pengeluaran di mana? Ya pasti di makanan. Karena kita beli. Kita nggak boleh masak kalau di kampus tuh kan. Gitu. Nah, kalau kita tinggal di luar di rumah itu bisa. Di kampus nggak boleh, harus beli. Walaupun memang banyak juga yang dia beli ya, termasuk saya. Kawan-kawan tuh. Jadi cara menyiasatinya dimakan biasanya. Itulah kayak misalnya kalau, yang uniknya gini juga, orang Indonesia Malaysia kan makan nasi sehari 3 kali gitu kan. Bahkan di Malaysia tuh bisa, kalau makan tuh bisa 5 kali sehari. Ya 2 kalinya tuh ya snack lah, snack sore, snack pagi, snack malam macam-macam. Itu termasuklah obesitas tinggi juga di sana. Nah, untuk menyiasatinya, kan 3 kali makan. Jadi ada ketemu orang Arab lah kan ya, orang Pakistan, ditanya, 3 kali makan nasi, terkejut mereka. Sanggup ya 3 kali ya? Mereka aja sehari sekali gitu. Lain itu makan roti apa gitu kan. Ternyata sekalinya mereka itu nasinya apa? Menggunung, banyak sekali emang. Mungkin 3 porsi kita lah. Jadi bayangan mereka 3 kali itu kayak mereka makan nasi. Emang banyak sekali mereka makan itu. Dan itulah jadi yang membuat mereka terkejut kan. Padahal kita makan ya nggak segitunya juga kan. Jadi secara menyiasatinya, mungkin kalau orang Malaysia itu pagi emang terbiasa makannya canai, kalau canai, kadang mie gitu kan, bihun, nasi gurih itu jarang, nasi lemak pun ada, kayak nasi kucing kecil gitu kan. Jadi ya itu yang bikin hemat tuh. Jadi katakanlah sehari 15 ringgit ya. Kan setiap makan 5 ringgit ya, 15 ribuan, 45 ribu lah dalam sehari bisa habis ya. Itulah kita siasati gimana. Kalau misalnya kayak 5 ringgit nih, mau kita ada nasi yang 3 ringgit banyak gitu kan. Ada nasi lupa pula. Ada nasi pakai telur pakai sambal aja dia istilahnya itu. Si lemak. Bukan, cuma 2 ringgit. Lupa ada istilahnya di kampus kan itu. Lupa juga namanya. Jadi ya bisa itu cara menyiasatinya, kita beli yang murah tapi banyak gitu kan. Ataupun ya dalam 5 ringgit itu kita siasati gimana caranya tetap ya kenyang gitu kan. Jadi ya di situ lah kita manage-nya di dalam hal itu. Ataupun misalnya laundry kan, ya mahasiswa kadang malas cuci baju sendiri ya, laundry. Ya berarti untuk biar hemat ya kita cuci baju sendiri ya. Jadi intinya ke manajemen finansialnya kan, untuk masalah biaya hidup, dan gitulah standarnya 3 juta itu sana. Tapi kalau nggak biasa kayak waktu ke kunjungin abang Ana tuh makan nasi lemak tuh sedikit pun nggak enak tuh, nggak kuat tuh. Cane juga seperti itu. Cane murah kali tapi nggak pas di lidah. Tapi kalau udah terbiasa kayak abang Ana, dia tiap pagi makan itu terus jadi hemat juga sih emang. Era makan cane. Iya, jujur ya, ini makanan Malaysia itu ya
ini ditonton sama kawan-kawan Malaysia juga. Sebenarnya kalau di lidah Ana sendiri, gimana? Ana kan pernah di Jawa juga. Tetap makanan rumah, makanan Aceh itu is number one kan. Paling enak, lebih menyum lah istilahnya makanan orang Aceh itu, misalnya berasanya itu sampai kerongkongan lah, asam suntinya kan ke mama, wah belangong. Nah, jadi kok ketika di Malaysia mungkin ya emang kebanyakan kawan-kawan mengatakan memang untuk lidah Aceh emang agak-agak susah menyesuaikan gitu, karena mereka cenderung nggak terlalu banyak bumbu gitu kan. Nah, jadi ya wajar aja ketika Ana dengar antum misalnya nggak terlalu pas kan, karena Ana nggak semuanya pas juga, tapi menyesuaikan aja. Cuma karena Ana emang orangnya hobinya makan juga kan, jadi gampang aja nyesuaiin itu. Tapi ada juga warung Aceh di sana kan? Untuk warung Aceh itulah kita nikmatnya orang Aceh ini ya. Kalau udah merantau tuh lebih itifak ya, lebih nyatu ya. Nah, itu ya merasakan lah ketika antum merantau juga kan. Jadi ya kalau di Malaysia tuh kalau orang Aceh masuk komunitas orang Aceh tuh udah kayak saudara gitu. Pernah kami bikin maulid ya kan di kampung di sana tuh. Itu emang udah kayak di rumah, udah kayak di kampung sendiri gitu, potong-potong daging sama ngomong bahasa Aceh semuanya tuh. Nah, jadi banyak orang Aceh sebagai pekerja di sana, pelajar ya. Jadi kalau nyari orang Aceh, kalau yang pekerja ya, nggak jauh-jauh dari kedai runcit. Jadi kedai runcit itu istilah di sini kedai kelontong ya. Kelontong, betul. Kemudian pangkas rambut. Iya, betul. Dan warung mie Aceh, warung mie Aceh di mana-mana. Dan emang ekonomi, saya pernah kerja di tempat ngajar Ana itu, kebetulan kepala sekolahnya dia seorang bos, pengusaha juga. Dia bikin kayak platform bisnis gitu juga lah. Dan dia pernah diundang ke TV Malaysia tuh, wawancaranya bilang gini apa? Jadi Malaysia ini emang maju, diakui apa tidak karena orang asing juga ya. Ya orang Bangladesh yang kerja di kedai-kedai makan, ya orang Cina di bidang IT, termasuk orang Aceh. Nah, bidang ekonomi istilahnya, bidang bahan pokok. Nah, kan orang Malaysia belanjanya ya belanja sayur, belanja beras tuh ya di kedai orang Aceh. Jadi emang orang Aceh yang dominan, sehingga beliau ini bikin platform bisnis itu untuk menyaingi itu orang Aceh di Malaysia tuh. Karena orang Melayu kebanyakan ya emang mayoritas senangnya kerja kantoran gitu kan. Jarang bisnisnya. Emang betul orang kedai runcit itu, dosen Ana sendiri yang minta Ana jadi asisten itu emang mengakui kalau belanja senangnya di kedai orang Aceh tuh. Jadi itu luar biasanya peran kita di sana itu ya bidang ekonomi. Itu jadi nggak susah lah nyari dagang orang dagang pasti orang Aceh. Ya, orang dagang gitu. Itulah. Oke, terakhir nih soal baru lulus juga. Kita ucapin selamat. Alhamdulillah. Masya Allah. Gelarnya apa? MIRKH. Ya, bacanya gimana? Saya MIRKH ya kan. Ya kalau di Indonesia MIRKH bisa juga. Sebagian mungkin ada yang bacanya MIRKH lah. Kan yang betul tuh ya kalau ya di Inggris kan MIRKH itu. Ya Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage ya kan. Master Ilmu Wahyu dan Warisan Islam. Itu sebenarnya filosofis juga ya. Karena gini, untuk kita samakan kalau dibilang itu maksudnya apa? Kalau di sini MAG lah istilahnya. Tapi nggak sesederhana itu juga. Karena itu kan kampus IUM itu kan dibangun atas dasar untuk mewujudkan islamisasi ilmu ya kan. Islamisasi pendidikan, karena pendidikan pada dunia modern ini dikuasai oleh peradaban barat gitu kan, yang cenderung sekuler gitu kan. Sehingga di pendidikan kita itulah ya kita rasakan di Indonesia. Pendidikan kita lebih mementingkan, kayak dulu masih ada ujian nasional yang diujikan ya pelajaran umum kan, bukan agama ya kan. Padahal yang kita butuhkan sehari-hari ya kita sholat ya kan. Itu ya baca Quran, zikrullah, itu yang ya pelajaran agama yang penting lah gitu kan. Sehingga muncul ide untuk bangun IUM itu dengan misi islamisasi itu kan. Maka pelajaran jurusan kami, jurusan agamanya itu bukan Islamic Studies, tapi namanya Islamic Revealed Knowledge and Heritage. Sekarang ditambah and Human Science kan, ilmu-ilmu humaniora kemanusiaan gitu. Maka maksudnya apa? Karena orang Barat tuh istilahnya pendidikan sekuler itu kan nggak mengakui kebenaran dari wahyu. Jadi menurut mereka yang ilmiah itu yang bisa dilihat dan bisa pikirkan. Ini kebenaran logis, kebenaran empiris gitu kan. Jadi kalau nggak logis nih, nggak masuk akal, nggak betul. Jadi ilmu hadis, ilmu Quran itu
itu nggak ilmiah menurut mereka. Sedangkan kita orang Islam kan, kita mengakui kebenaran kitab suci, kebenaran Al-Quran, karena kita nggak punya problem kayak mereka. Kenapa mereka menolak kitab suci? Karena emang kitab Bible tuh penuh kontradiksi, udah banyak diubah. Sedangkan Al-Quran kan udah dijaga sama Allah kan, nggak berubah. Intinya kita nggak merasakan yang sama problem seperti mereka. Sehingga ya kita harus mengakui kebenaran dari Al-Quran dan hadis, kebenaran wahyu istilahnya. Makanya dibilang reveal itu kan revelation, kebenaran wahyu. Maka nama ilmu agamanya Islamic Revealed Knowledge. Jadi ilmu yang diwahyukan, ilmu wahyu lah ya. Jadi ilmu-ilmu bidang tafsir, hadis, akidah, fikih itu semuanya kan ilmu berasal dari wahyu, dari Quran. Makanya lulusannya Master of Islamic Revealed Knowledge. Oh, ini ilmu wahyu dan warisan Islam. Jadi ini betul-betul ilmu ini berasal dari Allah ya istilahnya, bukan dari sekuler. Jadi biar nggak dikotomi gitu. Itulah kira-kira untuk emang agak sulit untuk memahami kan. Ditanya panjang ini. Agak susah ini setidaknya ditanya sama Ustaz Ekal. Sudah ada. Sudah ada, nanti kalau mau tanya lihat aja videonya. Ya itulah kira-kira untuk itu salah satu gelar yang ini kan langka. Dulu Anda dengar sampai Ustaz Nur Hadi Iksan. Dulu di Gontor ya kita punya direktur KMI ya, kepala sekolah kami dulu Ustaz Nur Hadi Iksan itu yang punya gelar itu. Memang beda sendiri kan. Itu ya kalau di Gontor kalau yang beda itu memang kita merasa wah. Karena termasuk motivasi dari gitu juga, dari Ustadz itu juga untuk wah keren nih kayaknya gitu kan. Sebenarnya gimana? Emang biasa aja? Sebenarnya di sana emang bidang ini emang jarang gitu sana, bidang agama ini, apalagi bidang usuluddin. Jadi sehingga ketika di Indonesia emang ya jarang kita temukan. Tapi makin kesini saya makin ramai juga yang dapat gelar. Di Aceh juga udah lumayan beberapa juga, nggak terlalu banyak emang kita akui, nggak banyak itu karena emang istilahnya ya itulah minat orang belajar agama kan nggak banyak juga termasuk di kampus, karena emang langka karena emang di kampus itu saja. Kalau di kampus lain kan rata-rata disamakan MA aja gitu kan, MSc misalnya Master of Science, Master of Art. Tapi karena emang khusus di kampus itu sehingga kan alumni kampus IAIN ini kan tersebar di mana-mana. Jadi ya mungkin ya kita di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak karena mahasiswa Indonesia di sana pun yang belajar bidang agama, bidang ini nggak terlalu banyak emang. Jadi sehingga kita lihat langka. Tapi ya mudah-mudahan ya makin lama makin banyak juga karena menurut kami emang penting itu kan untuk memahami ini. Oke. Itulah bahas tentang Malaysia ya. Cukup panjang juga ya. Sekarang kita balik lagi nih. Ngomongin tentang sebelum kuliah, masa kecilnya Ustaz Ivan gimana sih dulu? SD mana dulu? Karena Min Masjid Raya. Min Masjid Raya. Sekarang Min 1. Itu pahlawan dah. Atau tsunami berarti antum kelas berapa tuh? Kelas 6 mana ya? Kelas 6. Beda setahun berarti kita ya. Iya. Berarti teman antum ada yang selamat? Selamat semua atau gimana tuh? Ya pasti ada yang enggak juga ya. Ada yang selamat, ada yang enggak. Itu masuk Mardian. Nah, jadi untuk masa kecil ya. Jadi anak itu syukurnya anak berada di lingkungan yang sangat Islami gitu kan. Karena anak kan emang hidup di lingkungan balai, pengajian, lingkungan pengajian lah. Jadi dari kecil anak sudah kawan-kawan tuh emang ya mainnya ya di balai itu, di pengajian, sehingga ya kita dituntut juga belajar ngaji, azan, sampai suruh imam gitu kan. Jadi lingkungan anak syukurnya anak di situ, sehingga anak kadang ikut-ikut lomba azan lah, lomba baca Quran, tahfidz itu udah sering masa kecil. Sehingga dari situlah terbentuk visi cita-cita anak kepengen menjadi seorang pendakwah gitu kan. Tambah lagi anak baca-baca Quran tuh dapat ayat di surat Fusilat itu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi siapa yang lebih istilahnya bagus perkataannya dibanding orang yang ya da'u ila Allah, da'a ila Allah. Ya dai ya. Tapi intinya profesi dai itu merupakan profesi terbaik di dunia. Jadi itu yang membuat anak tuh kepengen jadi pendakwah sampai sekarang, misi anak untuk berdakwah gitu. Nah jadi sehingga ya tamat Min itu ya bayangannya udah ya mau masuk pesantren gitu. Dan saya unik juga, anak masuk pesantren itu sebenarnya ikut-ikut juga kan kawan-kawan kita kan kepengen bareng-bareng kawan. Jadi anak masuk Mardian
Nah, ketika di Umardian kan ada yang sampai kelas 3 saja, ada sampai kelas 6. Nah, kawan-kawan anak yang ajak anak masuk, kawan Min ya, ngajak anak masuk Umardian sama-sama. Itu hilang semua itu udah ketika SMA ya, nggak ada. Ada yang di tengah jalan kelas 1 udah pindah, dan kelas 2, kelas 3. Anak lah yang istiqomah untuk di pesantren terus itu kan. Tapi mereka ya tetap ya di jalan yang betul juga sebenarnya. Ya sampai di Umardian itulah akhirnya lebih ya, ini lagi ya. Ya belajar ya agama. Ya, kemudian itulah ya kelas 5. Kelas 5 karena kasus tertentu ya kan yang membuat anak harus keluar dari Umardian. Akhirnya pindahlah ke Gontor 10 dan berjumpalah dengan Ustaz Haikal. Disitulah kami berjumpa. Dan disitulah kami berkolaborasi banyak itu. Sampai kita pernah ikut debat ya kan. Ya ada kita pernah ikut debat di UI di IAIN dulu masih namanya. Masih IAIN. Lucu sih lomba debat itu ya. Iya. Anda nggak bisa ngomong. I can say anything at that time. Ya tapi kan juru bicaranya waktu itu ya. Anda perlu baca dulu itu sama Sazaki. Sama-sama. Sebenarnya sama-sama belajar juga baru-baru gitu kan. Dan uniknya mungkin itu masih ingat kita kan pernah lawan mahasiswa saat itu kan. Itu yang bikin anak bangga sih walaupun nggak juara 1 ya. Kita juara berapa? Dua. Itulah anak bisa ngalahin kita bisa ngalahin mahasiswa gitu ya? Ketika semifinal apa ya. Pokoknya ini kok diperlombakan sama mahasiswa nih. Matilah kita ini. Tapi alhamdulillah kita berdebat ya. Di situ juga anak suka ngomong tuh akhirnya kan, suka belajar untuk bahasa gitu ya. Disitulah tujuan diposisikan di pro dan kontra. Dari masuk pro terus kita ditaruh di kontranya kan. Gimana itu pemikiran kita harus. Dan itu saat gara-gara itu saat ketika anak di kampus di ISID, anak ikut lagi tuh debat. Dan alhamdulillah pernah juara 1 juga kan. Jadi anak emang membidangi itu emang senang gitu. Dari kelas 5 udah ada ruhnya kan. Itu anak ikut lagi antar kampus, bahkan sampai senangnya lagi pernah kami dari Gontor 3 kan ngalahin Gontor 1. Jadi insan mumtaz, orang yang mumtaz di marhalah ana. Ya orang nomor 1-nya, nomor 2, nomor 3 lah. Itu pernah kami kalahkan lah dalam debat. Walaupun kami nggak aja, itu bukan saatnya juara 1, juara 2. Kalahnya sama mantingan ya, sama anak cewek. Itu termasuk yang senang juga itu. Jadi itu luar biasa ya pengalaman-pengalaman. Salah satu topiknya waktu itu ini yang paling aneh kan tuh pemakaian kamar mandi masjid. Ada orang yang ke masjid bukan untuk ibadah tapi untuk kamar mandi. Betul, bisa orang pulang kampung ya kan. Betul. Mampir itu ke WC aja. Kita disuruh pro dan kontra di situ. Gila, keren banget. Oke. Lanjut nih, sekarang di masa sekarang. Kira-kira apa sih yang akan dilakukan lagi oleh Ustaz Rifani? S1 udah, S2 sudah. Apalagi nih? Tentu kami ya alhamdulillah untuk saat ini ya kayak kami bilang tadi Ustaz ya. Jadi karena misi kami emang ingin berdakwah Ustaz ya. Dan dakwah ini kan memang ya macam-macam, orang punya metode dan punya apa istilahnya bidang tertentu kan. Ada bidang fikih, bidang hadis, tafsir. Nah, kalau kami sendiri emang bidang yang kami minati di kuliah itu jurusan pemikiran Islam ini. Ya islamisasi lah kami ingin, intinya sedikit demi sedikit sampai total menghilangkan liberalisasi Islam di Indonesia, kayak gitulah misinya. Jadi ya untuk mencapai visi misi ini kan nggak mudah kan. Ya kita harus ya kerja keras dan apalagi di Aceh ya, misalnya tantangannya nggak terlalu banyak kawan yang minat bidang ini. Karena pun belajar ini kawan-kawan di sana ya banyak dari Jawa, dari Gontor kan. Nah, jadi di Aceh itu masih sangat sedikit. Anak kira emang awalnya emang nggak ada tuh liberal di Aceh. Nah, karena emang nggak pernah dibahas ketika ikut kajian Ustadz Hamid, Ustadz Adian tuh nggak pernah dibahas. Karena dikira Serambi Mekah mungkin. Tapi emang ketika anak Aceh, karena kan pulang dari Malaysia, anak sempat ya diskusi sama orang-orang kampus, termasuk dosen-dosennya. Termasuk anak tanya pelajaran apa, materi kuliah apa yang dipelajari, dan masih banyak sebenarnya itu kan, cuma nggak kelihatan gitu. Dan ini kan bahaya, ini kan bisa dibom waktu. Jadi maksud anak ya untuk anak menyampaikan dakwah, anak untuk menyebarkan islamisasi, menghilangkan liberal ini kan nggak cukup dengan apa yang Anda jalani sekarang. Maksudnya gini, Anda sekarang kan ngajar di pesantren Al-Falah sehari-hari, di Balai, sambil juga di Balai. Itu kan audiensnya anak-anak yang Anda ajarkan kan SMP, SMA sampai
mahasiswa. Dan kan terbatas waktu, kita mungkin seminggu 3 kali mungkin ngajar di sekolah, kemudian malam kita ngajar bidang-bidang tertentu, misalnya anak ngajar kan kitab tafsir, hadis, anak ngajar juga public speaking, anak ngajar Quran, sehingga ilmu yang anak dapatkan dari kuliah ini nggak bisa anak terapkan total gitu kan. Nah, dari situlah makanya anak bikin ya channel YouTube juga ini, belajar dari antum juga lah ya. Nah, termasuk salah satunya anak misi apa yang sedang anak fokus sekarang, anak ingin ya merambah ke dunia digital juga istilahnya. Ya kita emang berdakwah ini kan nggak ya terbatas, nggak bisa kalau cuman kita di masjid di menasah ya orang-orang itu aja yang dengar kan. Dan orang yang dengar tuh belum tentu langsung menangkap apa yang kita inginkan gitu kan. Jadi ya makanya anak pilih ya anak belajar untuk buat YouTube, anak buat juga untuk balai anak YouTube dan bukan itu kan hanya satu dari sekian platform ya. Artinya anak nggak cuman fokus ke YouTube, soalnya nanti ke depan mungkin ya ke podcast atau ke yang lain juga kan. Jadi intinya misi dakwah ini bisa tersampaikan. Jadi anak emang sekarang lagi fokus untuk di dunia digital inilah. Nah, dan itu sambil belajar juga, artinya anak nggak mau istilah orang Aceh cilek-cilek nah. Jadi jangan sekedar rekam aja udah. Nah, jadi kan kita harus belajar juga gimana penonton tuh kan yang anak pelajari, kok nggak salah kata Ustadz Haikal Hasan namanya dai itu harus dikenal. Ya kita mau terkenal atau enggak bebas, kita kan mengenalkan Allah emang kan. Tapi kalau kita nggak dikenal, ya orang gimana mau menangkap pesan kita gitu. Jadi ya Anda termasuk Anda membangun personal branding juga dari YouTube itu kan. Nah, jadi ke depan ya Anda istilahnya sambil belajar tentang ilmunya. Jadi Anda baca-baca juga tentang apa yang ingin Anda bahas. Kemudian juga ya tentang teknik-teknik dalam membuat YouTube itu ya kan. Konten itu anak pelajari juga. Jadi fokusnya sekarang lebih ke situ untuk pribadi ya, dan sambil memang anak lagi membangun balai pendidikan ini, lagi mengembangkan lah ya, bukan mengembangkan lagi. Jadi ya di situ ya mungkin yang fokus anak juga gitu kan. Gitu, alhamdulillah. Nih 2 pertanyaan terakhir. Masya Allah, luar biasa. Berhubung sudah juga malam. Pertanyaan pertama tuh, kalau mau diulang satu momen yang pengen diulang oleh Ustadz Ivan, kapan? Satu momen ya. Bebas tuh, kapan aja boleh. Sebenarnya pertanyaan ini emang unik ya. Jadi jujur saya anak agak berat gitu ya. Ditanya seperti itu dan nggak selalu setuju kan. Tapi ya orang mau nanya ya bebas ya. Kalau anak saya kalau mau diulang lagi, jujur anak nggak ada yang mau anak ulang sebenarnya, karena ya yang sudah berlalu yang udah. Jadi misalnya kita kan dalam anak belajar di akidah ini kan, di bidang filsafat mungkin ya sesuatu yang nggak pasti ya nggak pasti gitu ya kan. Nah, yang udah pasti ya kita kejar yang udah pasti aja gitu. Jadi istilahnya masa lalu itu kan ya udah nggak pasti, kita kembali lagi. Kita ya kan konsep Doraemon apalah itu kan, time travel Avenger itu kan emang mitos kan. Jadi kalau Ana emang jujur nggak ada yang pengen Ana ulang sebenarnya. Cuman kalaupun ada mungkin ya Ana pernah merenungi, kan ada satu ayat di surah Al-Baqarah itu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum kan. Boleh jadi kita benci sesuatu tapi Allah melihat kebaikan di situ. Atau kita senang sama sesuatu tapi Allah nggak suka gitu kan. Nah, jadi Ana kadang khawatirnya apa yang Ana jalani dulu sampai sekarang itu ada yang Allah nggak suka dan Ana nggak sadar. Dan itu misalnya kalaupun Ana bisa mengulang, ya Ana ingin mengubah itu. Ana nggak, karena kan kita hidup ini kan ya untuk Allah kan. Kita mencari ridho Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Ya kita semata-mata cari ridho Allah. Jadi walaupun sedunia ini menghina kita, tapi di mata Allah kita ini terpuji, ya terpuji kita. Tapi walaupun sedunia memuji kita, tapi di mata Allah itu kita hina, ya hina kita. Jadi yang Ana khawatirkan mungkin kalau ada masa lalu Ana yang Allah itu nggak ridho, sehingga itu menghambat ke rezeki Ana, ke pencapaian Ana dan sebagainya. Mungkin kalau bisa diulang itu yang pengen Ana ubah, dan itu tentu ya
teka-teki juga ya kan, susah kita jawab. Intinya dosa kita semua pasti punya dosa-dosa masa lalu. Itulah mungkin yang pengen ubah kalau ada. Dan tentu ini ya pertanyaan ini juga menjadi apa istilahnya introspeksi juga, artinya ya setelah ini apa yang kita jalani itu harus betul-betul niat kita semata lillah itu. Oke, makasih nih Syarifan yang mau berkunjung ke Alhamdulillah podcast yang sama-sama. Ini kami juga luar biasa. Nah ini ya. Ini udah luar biasa. Kami juga. Justru itulah kita apa ya, seninya, adrenalin rush-nya kan. Kita jumpa di lain kesempatan nih. Ya, alhamdulillah. Kita tutup pertemuan kita dengan Naftatim Bilhamdallah. Alhamdulillah.